Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bayu Sutanto selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek termodinamika yang berjudul Optimasi Kinerja Sistem Refrigerasi berdasarkan variasi temperatur evaporator. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zafira Salmarisna dengan nomor induk mahasiswa 3222534. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Arfasen dengan nomor induk 322253313. Saya Farid Septian Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 322253307. Baik, kita mulai untuk presentasinya. Judulnya Optimasi Kinerja Sistem Refrigerasi Berdasarkan Variasi Temperatur Evaporator. Latar belakangnya. Peran sistem refrigerasi digunakan pada lemari pendingin, AC, cold storage, dan proses industri. Fungsi utamanya memindahkan kalor dari ruang bersuhu rendah ke lingkungan bersuhu lebih tinggi dengan bantuan energi dari luar. Untuk tantangan konsumsi energinya, seiring meningkatnya penggunaan sistem pendingin, konsumsi energi listrik juga semakin besar. Peningkatan efisiensi sistem refrigerasi menjadi salah satu perhatian utama dalam bidang teknik energi. Lalu parameter kunci temperatur evaporator. Perubahan T-evap mempengaruhi tekanan kerja kompresor, laju perpindahan kalor, dan nilai COP. Pemilihan T-evap yang tepat meningkatkan performa dan mengurangi konsumsi energi. Lalu ada refrigeran R134A, memiliki karakteristik termodinamika yang baik, tidak merusak lapisan ozon, dan data properti mudah diperoleh. Lanjut. Untuk perumusan masalah. Pertanyaan 1. Bagaimana pengaruh variasi T-evap terhadap kinerja sistem refrigerasi kompresi uap? Untuk pertanyaan 2. Bagaimana pengaruh T-evap terhadap kerja kompresor pada sistem refrigerasi? Lalu, bagaimana pengaruh T-evap terhadap nilai COP? Nomor 4. Pada temperatur evaporator, berapakah sistem refrigerasi menghasilkan performa yang paling optimal? Lanjut. Tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Tujuan proyek ini menganalisis siklus refrigerasi kompresi uap menggunakan refrigeran R134A, menghitung kerja kompresor dan calor loss dan calor heat pada berbagai kondisi operasi, menganalisis pengaruh variasi T-evap terhadap nilai COP sistem refrigerasi, menentukan T-evap yang menghasilkan kinerja sistem paling optimal. Manfaatnya, memahami hukum termodinamika pada sistem nyata, mengembangkan kemampuan analisis sistem energi, melatih pengguna tabel properti refrigeran, referensi kondisi operasi efisien, memahami pentingnya optimasi energi pada sistem pendingin. Untuk batasan masalahnya, sistem refrigerasi kompresi uap ideal, refrigeran R134A, temperatur kondensor tetap di 40 derajat Celcius, T-evap diukur mulai dari minus 10 derajat Celcius, 5 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, 5 derajat Celcius, dan 10 derajat Celcius. Kondisi tunak steady state, EK dan EP diabaikan, kompresi isentropik. Lanjut. Sistem refrigerasi kompresi uap, komponen dan komponen utama. Yang pertama ada kompresor, menaikkan tekanan dan temperatur refrigeran dari kondisi tekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Proses kompresi memerlukan kerja mekanik dari motor listrik. Yang kedua ada kondensor, berfungsinya membuang kalor dari refrigeran ke lingkungan sekitar. Refrigeran mengalami perubahan fase dari uap bertekanan tinggi menjadi cair bertekanan tinggi. Nomor 3 ada katup ekspansi, menurunkan tekanan refrigeran secara tiba-tiba melalui proses throttling atau ekspansi.
terjadi penurunan tekanan dan temperatur tanpa menghasilkan kerja. Yang keempat ada evaporator, menyerap kalor dari ruangan atau media yang didinginkan. Refrigeran mengalami penguapan dari campuran cair uap menjadi uap jenuh. Lanjut. Untuk siklus kompresi uap. Pada state 1 menuju state 2 itu terjadi kompresi isentropik. Lalu pada state 2 menuju state 3 itu terjadi kondensasi. Lalu pada state 3 menuju ke state 4 terjadinya ekspansi. Lalu untuk state 4 menuju state 1 terjadi evaporasi. Untuk hukum termodinamika COP dan persamaan dasar. Pada hukum ini digunakan hukum termodinamika 1. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, hanya dikonversi. Persamaan raca energi aliran tunak Q min W equal M 2 min H1. Perubahan EK dan EP diabaikan. Hukum termodinamika 2 Clausius. Kalor tidak dapat berpindah spontan dari benda dingin ke panas tanpa kerja dari sistem luar. Prinsip ini menjadi dasar kerja sistem refrigerasi, di mana delta S total kurang dari sama dengan 0 COP. Semakin besar COP, semakin efisien sistem refrigerasi. Ini untuk kerja kompresor, kerja kalor evaporator, kalor kondensor, throttling, dan COP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang diagram pH dan diagram TS. Pada diagram pH, fokus kita adalah menghitung aspek energi. Ada 4 titik utama yang kita tinjau. Titik 1 keluar evaporator, titik kedua keluar kompresor, titik ketiga keluar kondensor, dan titik yang terakhir yaitu keluar katup ekspansi. Keunggulan diagram ini adalah memudahkan kita menghitung kerja kompresor dan perpindahan kalor secara akurat. Sementara itu, diagram TS digunakan untuk menganalisis perubahan fase refrigeran dan proses perpindahan panasnya. Poin krusial di sini adalah proses kompresi ideal dari titik ke-1 ke 2 yang diasumsikan berjalan secara entropi, di mana nilai entropi ini menjadi kunci untuk mencari enthalpi H2 pada tabel properti R134A. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke deskripsi sistem dan model 3D. Sistem yang kami analisis bekerja memindahkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi berbasis kondisi tunak. Fungsi utama model 3D ini adalah untuk mempermudah identifikasi tata letak fisik, memetakan jalur aliran refrigeran nyata, dan meletakkan titik keadaan termodinamika secara tepat. Oke, lanjut. Dan ini adalah gambar model 3D-nya. Selanjutnya visualnya. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke batas sistem titik keadaan dan jalur aliran refrigeran. Dalam analisis termodinamika, sistem ini dikategorikan sebagai sistem terbuka atau kontrol volume karena adanya aliran massa refrigeran yang melintasi batas komponen. Siklusnya mengalir melalui 5 tahapan utama, yaitu yang pertama, refrigeran keluar evaporator sebagai uap jenuh. Yang kedua, mengalami kompresi di kompresor sehingga tekanan dan suhunya naik tajam.
ketika masuk kondensor untuk melepas kalor ke lingkungan sehingga fasenya berubah menjadi cair jenuh. Keempat, melewati katup ekspansi mengalami proses dorting membuat tekanan turun drastis. Yang kelima, masuk ke evaporator untuk menyerap kalor dari ruangan lalu kembali ke step pertama. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke variasi temperatur dan mode perhitungan. Pada perhitungan ini, kami melakukan 5 variasi temperatur evaporator, yaitu dari minus 10 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius. Sedangkan temperatur kondensor dikunci konstan pada suhu 40 derajat Celcius. Data sifat termal dicari menggunakan interpolasi linear pada tabel R134A. Performa sistem kami menghitung dengan persamaan standar. Kerja kompresor yaitu W COMP sama dengan H2 dikurangi H1. Selanjutnya kalor evaporator KL sama dengan H1 dikurangi H4. Selanjutnya kalor kondensor KH sama dengan H2 dikurangi H3. Oke, selanjutnya proses ekspansi yaitu H3 sama dengan H4. Yang terakhir, efisiensi sistem inilah dari nilai COP, yaitu perbandingan antara KL terhadap W COP. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke data properti hasil perhitungan kinerja. Masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Dari tabel 4.1 bisa dilihat bahwa semakin tinggi temperatur evaporator, nilai LTP awal H1 ikut naik. Sementara nilai LTP kondensor H3 dan H4 tetap konstan di angka 106,19 kJ per kilogram. Karena suhunya dikunci pada suhu 40 derajat Celcius, dampak perubahan data properti ini terhadap kinerja sistem terlihat jelas pada tabel 4.2. Di sini ada 3 tren utama yang ditemukan, yaitu kerja kompresor WCOMP turun drastis dari 3,29 kJ per kilogram menjadi 18,16 kJ per kilogram. Ini terjadi karena penyempitan celah tekanan antara evaporator dan kondensor. Yang kedua yaitu efek refrigerant KL naik dari 135,16 kJ per kilogram menjadi 146,73 kJ per kilogram. Dan yang ketiga, COP meningkat signifikan, di mana COP tertinggi dicapai pada kasus 5 dengan nilai 8,08. Oke, saya cukupkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada slide ke-16 ini, diberikan contoh perhitungan temperatur evaporator terendah yaitu minus 10 derajat Celcius dan temperatur evaporator tertinggi yaitu 10 derajat Celcius. Pada temperatur evaporator minus 10 derajat Celcius, menghasilkan kerja kompresor sebesar 33,29 kJ per kilogram dan kalor evaporatornya 135,16 kJ per kilogram. Serta kalor kondensornya 168,45 kJ per kilogram, dan yang terakhir nilai COP-nya 4,06. Lalu pada temperatur evaporator 10 derajat Celcius menghasilkan kerja kompresor sebesar 18,16 kJ per kilogram dan KL-nya 146,73 kJ per kilogram. Lalu KH-nya 164,89 kJ per kilogram, dan yang terakhir nilai COP-nya sebesar 8,08. Lalu di slide selanjutnya, ini ada grafik pengaruh temperatur evaporator terhadap nilai COP.
COP meningkat dari 4,06 menjadi 8,08. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan KL dan penurunan kerja kompresor secara bersamaan. Lalu di slide selanjutnya ini ada dua grafik, yaitu grafik pengaruh temperatur evaporator terhadap kerja kompresor dan kalor evaporatornya. Di grafik pertama ini terlihat bahwa kerja kompresor menurun dari 33,3 kJ per kilogram menjadi 18,2 kJ per kilogram. Lalu di grafik selanjutnya terlihat bahwa nilai KL-nya itu naik dari 135,2 kJ per kilogram menjadi 146,7 kJ per kilogram. Kerja kompresor turun dan nilai KL naik. Kombinasi keduanya mendorong peningkatan nilai COP secara signifikan. Lalu di slide selanjutnya ada analisis pengaruh temperatur evaporator terhadap kinerja. Yang pertama ada pengaruh terhadap kinerja sistem secara keseluruhan. Peningkatan temperatur evaporator dari minus 10 derajat ke 10 derajat Celcius menyebabkan perubahan positif pada seluruh parameter utama sistem, yaitu seperti kerja kompresor menurun, KL-nya meningkat, dan nilai COP-nya naik. Kenaikan temperatur evaporator menyebabkan tekanan evaporasi meningkat sehingga rasio kompresi menjadi lebih kecil. Pada saat yang sama, efek refrigerasi yang dihasilkan semakin besar sehingga sistem mampu bekerja lebih efisien. Yang kedua ada pengaruh terhadap kerja kompresor. Kerja kompresor turun bertahap dari 33,29 kJ per kilogram menjadi 18,16 kJ per kilogram. Peningkatan temperatur evaporator menaikkan tekanan refrigeran sisi evaporasi sehingga rasio tekanan kompresornya berkurang. Semakin kecil rasio kompresi, semakin kecil kerja yang diperlukan. Hal ini sangat menguntungkan karena kompresor merupakan komponen dengan kebutuhan daya terbesar. Yang terakhir ada pengaruh terhadap nilai COP. COP naik dari 4,06 menjadi 8,08 yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu karena KL-nya meningkat dan kerja kompresornya menurun. Kombinasi kedua kondisi ini menyebabkan rasio KL dan kerja kompresornya semakin besar, maka sistem semakin efisien. Temperatur evaporator berpengaruh positif terhadap efisiensi sistem refrigerasi. Nah, di slide ini menunjukkan kondisi optimum operasi sistem. Kondisi terbaik ada pada temperatur evaporator tertinggi, yaitu 10 derajat Celcius. Dengan nilai kerja kompresornya 18,16 kJ per kilogram, kalor evaporatornya 146,73 kJ per kilogram. Lalu kalor kondensornya 164,89 kJ per kilogram. Dan nilai COP sistemnya 8,08. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, variasi temperatur evaporator memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja sistem refrigerasi kompresi uap ideal. Yang kedua, kerja kompresor turun dari 33,29 kJ per kilogram menjadi 18,17 kJ per kilogram karena rasio kompresi yang semakin kecil saat temperatur evaporatornya naik. Yang ketiga, KL naik dari 135,16 kJ per kilogram menjadi 146,72 kJ per kilogram. Hal ini menunjukkan kapasitas pendinginan yang semakin baik. Yang keempat, COP-nya naik dari 4,06 menjadi 8,08 karena kombinasi kenaikan KL dan penurunan kerja kompresor secara bersamaan. Yang terakhir ada kondisi optimumnya, yaitu diraih pada saat temperatur evaporatornya 10 derajat Celcius.
dengan memiliki kerja kompresor yang terendah dan KL-nya tertinggi, serta nilai COP-nya yang tinggi yaitu 8,08. Lalu, ada saran dari kelompok kami untuk penelitian berikutnya. Yang pertama, perluas rentang temperatur evaporator untuk analisis lebih komprehensif. Yang kedua, pertimbangkan kondisi nyata, seperti rugi tekanan pipa, efisiensi kompresor, dan superheating, serta subcooling. Yang ketiga, bandingkan R134A dengan refrigeran alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, gunakan simulasi termodinamika atau pengujian eksperimental untuk verifikasi. Yang terakhir, sesuaikan temperatur dengan kebutuhan pendinginan produk atau ruang aktual agar lebih hemat energi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.